Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damadzal Zulkarnain dari program studi Psikologi kelas PI 19A, semester 5. Saya akan mewawancari teman saya yang bernama Rizky Fauzia dari Universitas Negeri Abeng. Baik, saya akan mewawancari teman saya tentang pembelajaran jarak jauh. Selamat malam, Kiki. Apa kabar? Selamat malam juga, alhamdulillah sehat. Saya ingin mewawancarai Anda kira-kira selama 20-30 menit ke depan tentang pembelajaran daring. Apakah Anda bersedia mengikuti wawancara ini? Ya, saya bersedia. Oke. Bagaimana latar belakang sosial Anda? Oke. Jadi latar belakang sosial saya mempunyai lingkungan sosial yang bisa dibilang cukup luas. Saya juga memiliki beberapa teman yang lumayan banyak, kayak dimulai dari teman rumah, teman SD, SMP, SMA, bahkan teman kuliah. Bahkan saya juga memiliki teman dari beberapa organisasi lain eksternal seperti itu. Saya juga termasuk orang yang aktif di beberapa organisasi dan kepanitiaan. Bahkan saya juga mengikuti beberapa aliansi dengan kampus lain, terutama di Jabodetabek. Saya juga merupakan tipe orang yang mudah beradaptasi di lingkungan baru, yang biasanya itu disebutnya itu orang yang mudah terganggu. Oke, berarti Anda bisa dibilang orang yang cukup aktif ya? Ya, betul. Kalau gitu, apakah kuliah online menghambat aktivitas Anda? Justru kuliah online ini nggak menghambat aktivitas lain saya ya. Contohnya kayak gini, misalnya aktivitas saya yang lain bertabrakan jadwalnya dengan jadwal kuliah saya. Nah, saat kuliah online, saya dapat melaksanakan dua kegiatan tersebut secara berbarengan dibanding kuliah offline. Jadi menurut saya kuliah offline menghambat aktivitas saya yang lain. Oke. Aplikasi belajar yang biasanya sering digunakan di kampus Kiki itu apa tuh? Biasanya saya menggunakan Google Meet untuk pertemuan sinkronus, tapi kadang juga menggunakan Zoom Meeting sih. Kalau untuk pertemuan asinkronusnya biasanya menggunakan WhatsApp Group. Bagaimana pembelajaran online menggunakan aplikasi yang telah disebutkan tadi? Aplikasi tersebut sih sangat mudah ya, karena dapat mudah digunakan gitu oleh mahasiswa maupun dosen. Terus juga selain itu banyak fitur yang memudahkan untuk pembelajarannya. Oh gitu. Kemudian bagaimana menurut pandangan Anda tentang pembelajaran daring ini? Menurut saya, pembelajaran online maupun offline pasti selalu ada plus dan minusnya. Untuk minusnya yang saya alami sendiri biasanya kayak ada kendala sinyal, karena kan terkadang ada aja ya gangguan-gangguan dari operatornya. Terus juga Zoom Meeting atau Google Meeting itu kan kayak boros kuota banget. Kadang untuk yang di rumahnya nggak ada WiFi, cukup berat sih, apalagi pada saat lagi Zoom atau Google Meeting, tiba-tiba kuota habis kan otomatis kan kita langsung keluar dari Zoom dan ketinggalan materi yang lagi disampaikan sama dosen. Bahkan kita bisa nggak diakses sama dosennya. Sama kadang kan suka mati lampu gitu, karena mati lampu itu kan otomatis wifi juga mati dan kadang sinyal juga nggak ada, yang dimana bikin kita jadi nggak bisa ikut kelas. Lalu juga ada beberapa dosen yang masih belum bisa nih menggunakan aplikasi untuk pertemuan jarak jauh ini. Tadi kan Kiki udah menjelaskan nih kendala yang dialami secara sinyal atau gangguan-gangguan saat pembelajaran berlangsung. Ada gak sih kendala nih yang dialami dari sisi pemahaman belajar? Sesuai yang udah saya jelasin tadi ya, di pembelajaran online ini, penerangan materi itu tuh sangat terhambat, sehingga untuk saya sendiri sangat sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen.
Terhambatnya gimana tuh maksudnya? Lambatnya sih dari beberapa dosen yang nggak terlalu ngerti aplikasi online untuk pengulangan materi. Biasanya kita nyebutnya sih gagap teknologi ya. Nah, hal itu sangat mengganggu dalam pembelajaran. Bahkan nggak sedikit juga dosen yang memberikan tugas tanpa nerangin materi. Lalu juga kita nggak bisa lihat gimana pergerakan tubuh dosen dalam menerangkan materi gitu. Karena itu tuh hal yang penting banget. Emang sepenting apa sih pergerakan tubuh dosen dalam memahami materi? Kalau menurut saya sih cukup penting ya, karena kita bisa tahu sepenting apa penjelasan materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi kita tahu yang mana nih yang penting buat dicatat gitu. Menurut Anda nih, efektif gak sih pembelajaran daring ini? Untuk kuliah online ini, kalau menurut saya sendiri itu kurang efektif ya, karena seperti yang saya jelaskan, banyak banget hal-hal yang menghambat dalam pembelajaran dari dosen yang masih gagap teknologi, atau seperti sinyal yang hilang-hilangan, kuota nggak ada, wifi nggak ada, karena mati lampu, dan lain-lain. Gimana nih cara mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan? Hmm, Pertama-tama sih ya yang harus kita siapin tuh biasanya pelaksanaan pembelajaran harus sesuai sama kondisi kita. Terus juga kita harus gunain aplikasi yang mudah gitu, yang bisa ngebuat mood belajar kita naik. Karena kan kalau dari aplikasinya aja udah susah tuh kayak kita tuh udah males gitu loh buat belajar gitu. Terus juga dosen bisa ngasih kesempatan tanya jawab antara mahasiswa ke dosen maupun dosen ke mahasiswa biar kita juga bisa paham sama materi yang disampaikan sama dosen. Terus juga biar kita nggak boring-boring banget sih dalam penerangan penerangan materi yang dilakukan oleh dosen. Menurut Anda nih, perlu atau tidak bentuk variasi tugas? Perlu banget sih yang pastinya. Kenapa tuh perlunya tuh? Alasannya? Karena kayak misalnya kita selalu dapat tugas nih yang dikerjakannya dikasihnya yang individu terus, nggak pernah dapat tugas kelompok. Nah, itu nantinya kita malah jadi seseorang yang individu banget dan nggak mau bergaul dengan yang lain. Bisa jadi saat ada tugas seperti malah nggak tahu mau ngapain karena kita udah dibiasakan individu. Terus juga misalnya tugas yang dikasih dosen hanya selalu jawab soal itu juga bisa bikin boring banget dan menurut saya bikin kita nggak berkembang gitu karena kita hanya terpaku sama jawab soal. Mungkin bisa kayak tugasnya membuat literatur dengan buku yang kita suka atau menggunakan media pembelajaran seperti alat-alat untuk praktek dan lain-lain. Kayak hal itu tuh berguna banget sih buat pembelajaran selain biar kita nggak boring, kita juga dapat berkembang gitu. Mengapa dalam belajar online siswa sering mengeluh nih tentang banyaknya tugas? Kalau menurut saya sendiri, beberapa dosen semenjak online ini hanya kayak ngasih tugas tanpa menjabarkan materi yang seharusnya gitu. Seakan penjabaran materi itu tuh hanya formalitas bagi mereka dan yang paling penting itu nilai tugas. Nah, alhasil para mahasiswa nggak ngerti nih sama tugasnya dan nggak memahami materi sama sekali gitu. Oh gitu. Memang apa saja tantangan mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran daring dari rumah? Banyak banget sih, ada kayak kondisi rumahnya nggak mendukung karena berisik, terus juga ada yang disuruh membantu ibunya pada kegiatan kuliah tuh sedang berlangsung gitu. Dan kadang juga suasana rumah itu hawanya selalu bikin lelah, ngantuk untuk belajar sih. Kalau menurut Kiki, apakah kurikulum darurat bermanfaat untuk menyukseskan pembelajaran daring? Kalau itu balik lagi sih ya, tergantung apakah kampusnya itu dapat menerapkan kurikulum darurat ini dengan baik atau enggaknya sih. Emang apa saja sih manfaat yang didapat mahasiswa selama belajar daring ini? Kalau yang dari saya rasakan sendiri sih, saya dapat melakukan kegiatan secara bersamaan sih, jadi dapat memanage waktu lebih singkat gitu. Hmm, apa saja keluh kesah mahasiswa selama belajar daring nih?
Kalau yang dari saya, karena kan semenjak daring itu tuh banyak banget tugas yang diberikan oleh dosen sebagai bentuk absen dan lain-lain itu sih. Bagaimana cara menumbuhkan perhatian belajar mahasiswa selama pembelajaran daring berlangsung? Yang pasti kita harus menciptakan suasana yang nyaman saat pembelajaran. Hanya menjelaskan materi sampai selesai pembelajaran juga kurang bagus ya, karena dapat bikin suasana ngantuk gitu. Oh, kemudian apakah kegiatan belajar daring mampu meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa? Menurut saya sendiri sih enggak ya, karena udah saya jelasin tadi sebelumnya, suasana daring itu nggak sama kayak offline. Suasana daring tuh kayak nggak nyaman banget buat belajar. Jadi daring menurut saya nggak bisa nih buat ningkatin produktivitas belajar para mahasiswa. Eh, apakah banyak mahasiswa yang absen saat belajar online dari rumah kalau dari teman-teman Kiki nih? Banyak sih. Nah, gimana tuh cara ngatasinnya? Cara mengatasinya ya mungkin dosen dapat menggunakan media pembelajaran yang bisa ngebuat mahasiswa nggak boring sih. Oh, gitu. Seperti apa nih pembelajaran daring yang ideal itu? Sama sih kayak nyiptain suasana efektif gitu ya, kayak pertama-tama kita harus nyiapin pelaksanaan pembelajaran yang sesuai sama kondisi kita, lalu kita gunain aplikasi yang mudah, terus juga dari sisi dosennya sendiri juga harus ngasih kesempatan tanya jawab gitu loh kepada para mahasiswanya, biar kita juga nggak boring, terus kita tangkep apa sih materi yang mereka sampaikan gitu. Kalau menurut Kiki nih, apakah pembelajaran daring sama bagusnya dengan pembelajaran tatap muka? Dari aku sendiri enggak ya, karena jika dilihat dari suasana dan lain-lain tuh lebih bagus pembelajaran tatap muka sih. Eh, Kalau menurut Kiki ke depannya nih, apakah pembelajaran daring akan dipermanenkan? Enggak ya, karena kita juga dapat melihat di berita-berita kan, kayak ada data yang menjelaskan bahwa kualitas anak-anak Indonesia tuh sekarang turun gitu loh semenjak daring. Jadi kayaknya nggak bakal mungkin dipermanen sih. Hmm, Selanjutnya, apa saja harapan mahasiswa untuk pembelajaran daring? Dan pasti pertama-tama saya harap pandemi ini cepat selesai biar kita semua dapat kuliah secara offline. Terus juga keadaan di Indonesia pastinya harus lebih baik lagi. Terus juga saran dari saya untuk pembelajaran jarak jauh ini, kedepannya setiap kelar kuliah diberikan implementasi gitu, biar kita para mahasiswa dapat benar-benar nyerap ilmunya dari setiap pembelajaran yang diberikan. Dan pasti maunya Menteri Pendidikan memberikan program yang lebih baik gitu loh untuk pendidikan selanjutnya. Tadi kan Kiki udah menjelaskan nih tentang beberapa kekurangan yang telah disebutkan. Ada gak sih kelebihan yang dirasakan? Kalau kelebihan ya, kelebihan keuntungannya sih yang saya rasain, jadi nggak perlu bawa motor lagi ya ke kampus, yang dimana hal itu tuh menguntungkan karena menghemat bensin gitu loh. Karena terkadang kalau motor saya sedang dipakai, saya pergi kuliah offline tuh bisa naik ojek online dan harganya itu cukup mahal. Uh, ada gak nih alasan tertentu untuk Kiki memilih membawa motor atau naik transportasi online dibanding transportasi lain? Karena untuk menempuh daerah kampus tuh dari rumah saya hanya bisa menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu nggak ada lagi ya, karena nggak ada busway atau MRT yang bisa melewati rumah saya ke kampus gitu. Uh, yang Kiki rasakan nih, apakah Kiki merasakan lebih lelah belajar di rumah daripada belajar di sekolah?
Jujur dari rumah lebih melelahkan ya, karena kalau dari kampus saya bisa langsung bertanya saat itu juga kepada dosen hal yang nggak saya tahu gitu. Bagaimana cara mengatasi stres belajar di rumah yang terkadang terpengaruh oleh lingkungan yang kurang kondisif untuk belajar di rumah? Kalau dari saya sendiri, biasanya saya mendengarkan musik sih setiap belajar, karena musik sendiri dapat meningkatkan fokus saya, serta bisa membuat diri saya tuh lebih rileks untuk belajar gitu. Untuk lembaga counselingnya sendiri, gimana strategi yang dipakai ketika berada dalam situasi pembelajaran jarak jauh ini? Ada menyediakan jasa konseling online yang bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan. Lalu ada memberi tips and trick di sosial media yang dimiliki oleh lembaga. Terus juga ada membuka kelas-kelas edukasi terkait kesehatan mental. Pembelajaran jarak jauh ini kan terkadang dianggap oleh mahasiswa sebagai liburan panjang yang mengakibatkan pembelajaran jadi terkendala nih. Gimana pendekatan yang komunikatif agar mahasiswa dapat produktif secara mandiri selama belajar jarak jauh? Biasanya dari di kampus saya ya, yang dosen saya lakukan untuk menghindari hal ini tuh, dosen saya memberikan tugasnya itu berbentuk proyek, yang dimana proyek tersebut tuh nggak bisa dikerjain secara ditunda gitu. Alhasil mahasiswa nggak ada yang berani menunda tugasnya. Kadang dosennya juga nggak suka ngasih sanksi sih jika telat mengumpulkan. Dari sekian banyak nih gagasan yang udah Kiki jelaskan, apa sebenarnya poin utama dan terpenting dari pembelajaran daring? Poin terpentingnya sih dari sisi pembelajaran daring bukan selalu tentang sinyal internet, melainkan bagaimana caranya agar tiap-tiap mahasiswa atau siswa di negeri ini bisa mendapatkan akses atau layanan pendidikan yang setara. Oh gitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir nih. Ada nggak saran dan kritik ke depannya menurut Kiki tentang program pembelajaran daring ini? Oke, yang pertama-tama yang pasti pandemi cepat selesai ya, biar kita sama-sama bisa kuliah offline, terus juga biar kita bisa ngimplementasiin materi-materi. Kalau untuk kritiknya yang pasti pendidikan kedepannya itu harus lebih baik daripada yang sekarang. Oke, karena pertanyaan terakhir udah ditanyakan, kayaknya penutupnya saya ucapkan terima kasih kepada Kiki karena sudah berkenan mengikuti wawancara ini. Semoga apa yang Kiki sampaikan dapat berguna untuk pembelajaran daring ke depannya. Sama-sama. Oke, selamat malam. Selamat malam juga.